Hidroponik merupakan salah satu sistem budidaya yang belakangan semakin populer di kalangan masyarakat, khususnya di daerah perkotaan. Pasalnya, sistem budidaya ini tidak menggunakan tanah sebagai media tanamnya, sehingga sistem bercocok tanam secara hidroponik dapat memanfaatkan lahan yang sempit. Dalam bayangan banyak orang, menjadi petani pastilah berkotor-kotoran, bergelut dengan tanah dan tanaman yang dibudidayakan. Belum lagi repotnya membasmi serangan tumbuhan pengganggu atau gulma hingga bermacam-macam hama lainnya yang mengancam tanaman. Namun tidak bagi Fauzan, menjadi petani zaman now tanpa harus kotor-kotoran dan panas-panasan sudah menjadi prinsipnya dalam mengembangkan usaha pertanian. Bergelut di tanaman hidroponik selama lebih dari 2 tahun belakangan ini, Fauzan memanfaatkan lahan rumahnya untuk dijadikan tempat bertani dengan metode hidroponik. Sehari-hari, Fauzan menghabiskan banyak waktu dengan terus melakukan kontrol terhadap tanaman hidroponiknya. Untuk kesibukan di sini tuh ya kita sebagai petani, rutinitas pada umumnya kita lakukan ya perawatan atau controlling kebun. Yang biasanya kita lakukan itu seperti penyemaian benih, ataupun kita biasa lakukan juga pemindahan tanam kalau untuk hidroponik. Kan sistem hidroponik itu ya harus rutin-rutin untuk memindahkan tanaman karena ada mereka fasenya dan atau tahapannya seperti fase penyemaian, peremajaan, dan pendewasaan. Ada banyak keuntungan dari sistem cocok tanam hidroponik, diantaranya yakni perawatan lebih praktis serta gangguan hama lebih terkontrol, hemat pemakaian pupuk, tanaman yang mati lebih mudah diganti dengan tanaman yang baru. Selain itu, tanaman hidroponik juga tidak membutuhkan banyak tenaga kasar karena metode kerja lebih hemat dan memiliki standarisasi kerja. Tanaman juga dapat tumbuh lebih pesat dan dengan keadaan yang tidak kotor. Dari segi hasil, produksi lebih tinggi dan berkelanjutan. Harga jual lebih tinggi dan bisa dibudidayakan dari luar musim, serta tidak ada risiko banjir, erosi, kekeringan, dan ketergantungan terhadap kondisi alam. Awalnya, pada saat pandemi pertama kali menerjang, Fauzan yang kala itu baru menyelesaikan kuliahnya di salah satu kampus di Makassar, ia kemudian berpikir bagaimana cara menghasilkan finansial. Setelah mencari referensi melalui internet, pria yang saat kuliah mengambil jurusan sastra Arab ini akhirnya mantap untuk memilih bertani dengan metode hidroponik. Waktu itu di awal-awal pandemi, karena kan di tahun 2019 saya selesai kuliah di sastra Arab. Dan itu 4 bulan itu saya nganggur setelahnya itu, tidak ada kegiatan. Pada saat itu pendaftaran CPNS terbuka di bulan-bulan 4, bulan 2, ya bulan-bulan gitu. Nah, terus di situ saya daftar CPNS dan saya alhamdulillah lolos ke Jakarta untuk tes selanjutnya. Pada saat di Jakarta itu sempat lama karena menunggu masa tes. Dan alhamdulillah hasilnya tidak lulus pada saat itu. Setelah dari situ lama di Jakarta sekitar 1 bulanan, kembalilah ke Makassar. Di tahun 2020 itu masuklah masa pandemi pas balik dari Jakarta. Di situ saya berinisiatif, berpikiran bagaimana caranya untuk menghasilkan uang, tapi dengan metode yang tidak ribet atau tidak sulit. Ya akhirnya berpikir, searching di Google dan temukanlah bisnis petani gitu ya. Lebih spesifiknya hidroponik kan. Karena di situ waktu berpikiran seperti itu kan hanya lihat di Google, YouTube, simple sekali pembuatannya dan juga omsetnya luar biasa. Akhirnya saya minat di situ. Pertama sih ya pada dasarnya saya dapat pikiran seperti ini ya dari Google, dari YouTube sebenarnya. Bagi sebagian orang, mungkin sudah tak asing lagi dengan metode menanam tanpa menggunakan media tanah atau yang dikenal dengan hidroponik. Karena selain mudah dalam pengelolaannya, juga lebih sehat, praktis, dan bebas dari pestisida. Hidroponik sendiri berasal dari kata Yunani, yakni hidro, yang berarti air, dan poros yang berarti bercocok tanam. Jadi pengertian dari hidroponik adalah budidaya tanaman dengan menggunakan air sebagai media utamanya dan tanpa menggunakan media tanah. Sistem hidroponik sudah dikenal dan diterapkan sejak lama, yakni semenjak abad ke-16 Masehi. Menurut catatan sejarah, The Hanging Garden of Babylon dipercaya sebagai penggunaan hidroponik pertama di dunia. Dari abad ke abad hingga sekarang, hidroponik terus berkembang pesat, tidak hanya di luar negeri tetapi juga di dalam negeri. Caranya yang sama, yakni dengan menjadikan air sebagai medium utamanya.
Hidroponik kini menjadi salah satu inovasi dalam dunia bercocok tanam. Bertanam dengan metode ini juga tidak memerlukan lahan yang luas, sehingga ini menjadi salah satu kelebihannya. Saat ini hidroponik menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Banyak yang memilih bercocok tanam dengan sistem hidroponik karena dianggap lebih efektif dan efisien. Saat pertama kali ingin memulai usaha ini, orang tua Fauzan sempat kurang mendukung ide dari Fauzan tersebut lantaran masih awam dengan metode hidroponik. Namun setelah memutuskan untuk tetap melanjutkan meski tanpa persetujuan dari orang tuanya, ia pun pada akhirnya membuat kedua orang tuanya kaget lantaran tanaman hidroponiknya dapat berkembang, bahkan ia bisa mendapatkan penghasilan sendiri dari usaha hidroponiknya. Dari orang tua, orang di rumah, mereka itu awalnya mereka tidak setuju karena mereka pikir kalau mau bertani kenapa harus di sini, kan kita ini pada dasarnya basicnya keluarga itu akademisi semua. Mereka maunya ya harus kerjanya di kampus, ngajar, ataupun di sekolah-sekolah, atau mengabdi di pondok. Karena kan saya memang dari pondok. Tapi mereka mengatakan kalau mau bertani ya kembali ke kampung saja, ke Ngrekang. Di sana itu luas kebun di sana, kebun merica kalau mau bertani. Untuk apa bertani di kota? Saya jelaskan hidroponik itu seperti ini. Mereka tidak paham dan mereka berpikiran tidak mungkin itu tanaman hidup di atas air. Mereka berpikiran seperti itu. Disitulah orang tua tidak merestui awalnya. Dan disitu saya ambil langkah untuk kerja sendiri dan pakai biaya sendiri. Dan situ saya banyak mengalami kendala-kendala karena permulaan mungkin ya. Di situ orang tua memang tidak merestui. Dan setelah berjalannya hidroponik skala kecilnya saya, di situ juga mereka melihat metode yang saya lakukan dan mereka takjub dan kaget, bilang kok bisa kayak gini, kok bisa hidup. Tapi lama-lama saya jelaskan penghasilan dan hasil penjualan kita, misal jualkan satu batangnya sayuran itu ya sekian, akhirnya dia tertarik dan disitulah orang tua merestui juga. Mungkin sekitaran 3 bulan baru mereka terbuka pikirannya tentang hidroponik. Lebih dari 2 tahun menggeluti usaha ini, Fauzan pun dapat menikmati hasil keringatnya sendiri. Bahkan ia juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya. Saat ini Fauzan telah memiliki 18 orang tenaga yang membantunya dalam bisnis hidroponiknya, di mana dari 18 orang tersebut terbagi dalam beberapa kelompok yang mempunyai peran yang berbeda-beda, yakni diantaranya ada yang di bagian produksi, pemasaran, hingga periklanan. Selain itu, Fauzan juga telah menerima beberapa anak magang dari sejumlah kampus di Makassar. Beberapa anak magang tersebut diajari berbagai macam keterampilan cara menanam tanaman hidroponik. Untuk saat ini, alhamdulillah yang berada di kebun kami itu sudah 18 orang anggota yang berada. Dan mereka tuh berbeda-beda semua pekerjaannya. Ada yang bagian produksi, pemasaran, ada yang bagian iklan, ada juga yang bagian bagian packingannya dan sebagainya. Jadi mereka itu terbagi-bagi kelompoknya. Dan sebenarnya kita di sini kalau dibilang butuh karyawan, ya sebenarnya memang pada awalnya niat awalnya itu kita bangun di sini untuk masyarakat sekitaran Samata itu yang pemuda-pemudanya, mereka melirik kita bilang wah ada anak muda yang bertani di sana, dan sebenarnya kita mau gerakkan hatinya anak-anak muda daerah sini supaya mereka tidak lagi yang dibilang bermalas-malasan, ataupun mereka kan biasa anak muda itu ya dia kebanyakan main game dan sebagainya. Padahal banyak loh kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan dan juga bisa menyenangkan ya seperti hidroponik ini. Sebenarnya kalau dibilang pekerja kita di sini sebenarnya alhamdulillah sudah cukup. Tapi kalaupun memang ada teman-teman atau ada teman-teman mahasiswa yang ingin belajar, kita terima juga datang di sini seperti itu. Tak memiliki keterampilan sama sekali dalam bercocok tanam dengan metode hidroponik membuat Fauzan harus mencari referensi melalui YouTube. Namun menurut Fauzan, tak semua konten-konten mengenai bercocok tanam hidroponik diulas melalui media sosial tersebut. Pada saat awal ia memulai, Fauzan mendapat banyak sekali kendala. Namun hal itu dijadikan pelajaran hingga semuanya bisa teratasi. Saat ini kendala utama Fauzan yakni segi produksi lantaran tingginya permintaan pasar.
Adapun jenis sayuran yang dibudidayakan, salah satunya adalah sayuran selada. Jenis sayuran ini bisa dipanen oleh Fauzan sekitar 600 batang atau 200 kg dalam seminggunya. Saat ini tuh kendala, ya paling kendalanya di masalah lambatnya sistem produksi yang kita alami saat ini. Kalau di masa-masa awal berhidroponik itu pertama kendala bagaimana cara supaya sayuran itu tidak mendapatkan jamur, tidak mendapatkan juga hama dan sebagainya, dan juga pasar. Itu kendala yang dulu yang masih di awal-awal. Tapi alhamdulillah sekarang itu kayak masalah kendala pasar sudah teratasi, dan kendala-kendala jamur, tumbuh kembangnya sayuran sudah teratasi. Tapi untuk saat ini kendalanya ya paling lambatnya produksi, karena tingkat permintaan pasar untuk saat ini luar biasa, sangat melimpah. Akhirnya kita kendala di produksi, itu kendalanya untuk saat ini seperti itu. Berkebun dengan metode hidroponik tak hanya sekedar kegiatan mengisi waktu luang di rumah, namun bisa juga menjadi ladang usaha yang menjanjikan keuntungan. Hal ini tak lepas dari permintaan tanaman hidroponik yang semakin tinggi, seiring dengan popularitasnya yang merangkak naik di masa pandemi baru-baru ini. Fauzan menilai bertani dengan metode hidroponik sangat menjanjikan. Namun hal ini menurut Fauzan belum banyak yang dipahami oleh masyarakat, khususnya bagi kaum muda.